Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPA 5 kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang Kerajaan Singasari. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rifa Nurul Fahira. Nama saya Mekia Salsabila. Nama saya Pramudita Nanda Herdian. Nama saya Salma Safa Anjan. Kenalkan, nama saya Bertani Samesarah. Nama saya Muhammad Jaki Ibrahim. Akan menjelaskan tentang Kerajaan Singasari. Letak dan berdirinya Kerajaan Singasari. Letak Singasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari atau Malang. Tahun berdirinya, Kerajaan Singasari didirikan pada sekitar abad ke-12 atau lebih tepatnya pada tahun 1222 Masehi. Raja pendirinya, Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok. Ken Arok berkuasa sebagai raja yang bergelar Rajasa Batara Sang Amurwabumi pada tahun 1222 sampai 1227. Dari Tumapel, Ken Arok kemudian menyerang Kerajaan Kediri, kerajaan dominan di Jawa bagian timur waktu itu, dan mengalahkan Raja Kertajaya dari Kediri. Pada pertempuran Ganter, dengan kemenangan tersebut, Ken Arok mendirikan Kerajaan Singasari dan mengambil gelar tahta Sri Ranggah Rajasa Batara Amurwabumi. Kehidupan budaya Kerajaan Singasari termasuk memiliki peradaban yang cukup maju. Hal ini bisa dilihat dari beberapa peninggalan Kerajaan Singasari yang berupa candi seperti Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Kehidupan agama Kerajaan Singasari pada masa pemerintahan Kartanegara terjadi sinkretisme antara agama Hindu dengan Buddha, menjadi bentuk Shiva Buddha. Contohnya adalah berkembangnya aliran Tantrayana. Kartanegara sendiri penganut aliran Tantrayana. Kehidupan politik Kerajaan Singasari. Politik dalam negeri yang pertama mengadakan pergeseran pembantu-pembantunya seperti Mahapati Raganata digantikan oleh Aragani dan lain-lainnya. Yang kedua, berbuat baik kepada lawan-lawan politiknya. Yang ketiga, memperkuat angkatan perang. Politik luar negeri yang pertama melaksanakan ekspedisi Melayu untuk menguasai kerajaan Melayu serta melemahkan kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, menguasai Bali. Yang ketiga, menguasai Jawa Barat. Yang keempat, menguasai Malaka dan Kalimantan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari berpusat di lembah Sungai Brantas dan rakyatnya banyak menggantungkan hidupnya sebagai petani. Bahkan Sungai Brantas juga digunakan untuk sarana jalur perdagangan dari wilayah luar. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara pada tahun 1268 sampai 1292. Pada zaman itu, beliau mengadakan berbagai hubungan dengan kerajaan dalam dan luar Indonesia. Terdapat juga ekspedisi Pamalayu. Pada zaman tersebut, kedua agama, Hindu dan Buddha, dapat hidup berdampingan. Bahkan, Raja Kartanegara memiliki agama campuran antara Hindu dan Buddha. Kerajaan Singasari runtuh akibat serangan Jayakatwang, keturunan Raja Kadari Kertajaya yang menguasai Gelang-Gelang. Pada tahun 1292, ketika Kertajaya sibuk memperluas pengaruhnya ke seluruh Dwipantara untuk menyaingi pengaruh dinasti Yuan, kondisi dalam negeri melemah dan Jayakatwang memanfaatkan itu dan menyerbu Singasari serta membunuh Kertanegara. Jayakatwang menobatkan diri sebagai penguasa Kadari, meneruskan Kertajaya, dan mengakhiri kekuasaan Singasari. Meskipun Wangsa Rajasa akan merebut kekuasaan kembali melalui Raden Wijaya, namun bukan atas nama Kerajaan Singasari. Jalan Kerajaan Singasari. 1. Candi Singasari. Candi Singasari ada di sebuah desa bernama Desa Candi Renggi, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, yang juga dikenal dengan nama Candi Menara dan Candi Cungkup, yang mengartikan candi ini merupakan candi tertinggi di masanya. 2. Candi Jago. Nama Candi Jago berasal dari kata Jajagu yang diambil dari kitab Negara Katagama dan juga para raton. Candi ini dibangun saat zaman Kerajaan Singasari abad ke-13. Jajagu yang mengartikan keagungan ini adalah istilah yang dipakai untuk mengatakan sebuah tempat yang suci. 3. Candi Sumbarawan. Candi Sumbarawan ini berbentuk stupa yang ada di Desa Toyomarto, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi Sumbarawan terbuat dari material batu andesit dengan panjang 6,25 meter, lebar 6,25 meter, serta tinggi 5,23 meter yang dibangun pada ketinggian 650 meter dari permukaan laut di kaki Bukit Gunung Arjuna.
Candi ini juga ditemukan pada tahun 1904 dan diteliti pada tahun 1935 oleh peneliti Dinas Purbakala. 4. Arca Dwarapala. Arca Dwarapala adalah sebuah patung penjaga gerbang dalam ajaran Siwa dan juga Buddha dengan bentuk manusia terlihat seperti monster. Dwarapala diletakkan pada bagian luar candi, kuil, atau bangunan lainnya sebagai pelindung dari tempat suci. 5. Prasasti Singasari. Prasasti ini didirikan tahun 1351 Masehi yang ditemukan di Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan untuk saat ini telah disimpan pada Museum Gajah dengan tulisan aksara Jawa. Prasasti ini ditulis sebagai pengingat bangunan Caitya atau candi pemakaman yang dilakukan Mahapatih Gajah Mada. 6. Candi Jawi. Candi Jawi dengan nama asli Jajawa dibangun sekitar abad ke-13. Ini adalah peninggalan sejarah Hindu-Buddha Kerajaan Singasari yang ada di kaki Gunung Welirang, Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Candi ini diduga sebagai tempat pemujaan atau peribadatan Buddha, akan tetapi ini merupakan pendarmaan atau tempat penyimpan abu dari raja terakhir Singasari, yakni Kertanegara. 7. Prasasti Wurare. Ini merupakan prasasti dengan isi peringatan penobatan Arca Mahaksobaya pada sebuah daerah bernama Wurare, sehingga prasasti ini disebut dengan Prasasti Wurare. 8. Candi Kidal. Candi Kidal merupakan warisan dari Kerajaan Singasari yang dibangun sebagai penghormatan untuk Anusapati, Raja kedua Singasari, yang sudah memerintah selama 20 tahun dari tahun 1227 sampai dengan 1248. 9. Prasasti Manjusri. Ini merupakan manuskrip yang dipahat di bagian belakang Arca Manjusri 1343 dan ditempatkan pada Candi Jago, namun sekarang sudah disimpan pada Museum Nasional. Yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.